Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panji Sapitra, NIM 2402035 dari program studi agroteknologi di Institut Teknologi Perkebunan Pelalawan Indonesia. Video ini membahas mengenai batang kaulis yang diampu oleh Ibu Salmiati MPD PhD. Kata pengantar. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan yang amat penting, dan mengingat tempat serta kedudukan batang bagi tubuh tumbuhan, batang dapat disamakan dengan sumbu tubuh tumbuhan. Citrozoecomo, 1985. Batang berfungsi untuk membentuk dan menyangga daun. Batang mempunyai pertumbuhan yang tidak terbatas, berbeda dari daun yang mempunyai pertumbuhan terbatas dan akhirnya ditinggalkan. Di ujung batang terdapat titik vegetatif yang meristematik dan mempunyai kemampuan untuk terus-menerus membentuk sel baru. Citrosomo, 1983. Selain sebagai tempat pelekatan daun, bunga dan buah, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat mineral yang terlarut di dalamnya. Pada beberapa tumbuhan, batang digunakan sebagai tempat menyimpan makanan cadangan. Kusdianti, 2013. Tujuan 1. Menjelaskan struktur batang baik struktur morfologi maupun anatomi. 2. Menjelaskan beberapa macam tipe berkas pengangkut yang terdapat ada batang spesies terpilih. 3. Menjelaskan beberapa macam arah tumbuh batang dan contoh spesies terpilihnya. 4. Menjelaskan percabangan pada batang dan spesies terpilih. 5. Menjelaskan beberapa organ pada spesies terpilih yang merupakan hasil modifikasi batang. Alat dan bahan alat. 1. Mikroskop. 2. Pipet tetes. 3. Kaca preparat. 4. Penutup kaca preparat 5 gelas ukur. 6. Silet. Bahan. 1. Batang jagung. 2. Batang bayam duri. 3. Batang rumput teki. 4. Batang sawi. 5. Batang sirih. Cara kerja. 1. Iris batang dengan setipis mungkin. 2. Letakkan di kaca preparat kemudian teteskan air dengan pipet tetes dan tutup dengan kaca preparat. 3. Letakkan kaca preparat di mikroskop dan amati. Pembahasan dari praktikum tersebut dapat terlihat perbedaan morfologi dan struktur jaringan antara masing-masing spesies. Batang jagung berbentuk silindris, beruas-ruas, tidak bercabang, dan jaringan pembuluhnya tersebar tidak teratur, dengan batang yang tidak berkayu serta mengandung empulur. Batang sirih memanjat atau merambat dengan ruas-ruas yang jelas, memiliki akar adventif pada ruasnya, tidak berkayu, dan jaringan pembuluh tersusun melingkar serta lentisel sebagai tempat pertukaran gas. Batang rumput teki berbentuk segitiga pada penampang melintang, bersifat kaku, tidak beruas, dengan jaringan pembuluh tersebar tidak teratur, serta memiliki rizoma. Sementara itu, batang bunga sepatu merupakan batang berkayu, bercabang, dengan jaringan pembuluh yang tersusun dalam lingkaran dan adanya kambium untuk pertumbuhan sekunder. Terakhir, batang sawi bersifat lunak, berair, tidak berkayu, berbentuk silinder tanpa cabang, dengan jaringan pembuluh yang tersusun melingkar dan terdapat empulur di bagian tengah. Semua hasil itu menunjukkan variasi struktur batang yang dipengaruhi oleh jenis tanaman dan fungsi batang tersebut dalam menunjang pertumbuhan serta adaptasi terhadap lingkungan. Kesimpulan dari tujuan praktikum ini adalah untuk memahami lebih dalam mengenai struktur batang, baik dari segi morfologi maupun anatomi. Praktikum ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai tipe berkas pengangkut yang ada pada batang spesies tertentu, mengenal pola arah tumbuh batang serta spesies yang mewakilinya, memahami jenis percabangan yang terjadi pada batang, dan mempelajari organ yang merupakan hasil modifikasi batang pada beberapa spesies. Hal ini memberikan wawasan mengenai peran batang dalam pertumbuhan dan adaptasi tumbuhan.